Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1972, ia bersama 44 orang lainnya terbang ke Santiago, Chile menggunakan pesawat Air Force Flight 571 dari Montevideo, Uruguay. Dan mayoritas dari para penumpang itu adalah para pemain rugby dan sanak famili mereka yang berencana akan menonton pertandingan rugby pada hari Sabtu keesokan harinya. Namun di tengah perjalanan dalam kondisi cuaca turun salju, sang pilot ini rupanya salah membaca arah. Ia mengira sudah tiba di bandara dan bersiap untuk mendarat. Namun ketika pesawat sudah mulai diturunkan, yang tampak di hadapan mereka justru sebuah gunung besar yang diselimuti es. Pesawat itu pun kemudian menabrak sebuah gunung dan terpecah menjadi beberapa bagian. Ekor pesawat sendiri terpisah jauh dari badannya. Penumpang yang selamat kemudian berusaha menolong penumpang lainnya yang terluka, dan terlihat ada beberapa penumpang yang sudah tewas. Kemudian mereka yang terluka pun dikasih perawatan seadanya dan semampu mereka. Sementara yang tewas dikeluarkan dari badan pesawat dan dibaringkan di atas salju tebal yang berada di luar. Nah, di situ ada seorang penumpang selamat yang merupakan mahasiswa kedokteran yang bertugas untuk membantu para korban yang terluka. Sementara yang lainnya membantu korban-korban yang masih terjepit di antara kursi-kursi penumpang. Malam itu mereka bertahan di dalam pesawat karena ada badai salju hebat yang melanda pegunungan Andes. Dan badai salju itu pun menewaskan beberapa orang lagi. Nah, jadi mereka tuh udah banyak yang tewas karena kecelakaan kemudian diterjang oleh badai salju, guys. Kasian banget ya. Seluruh penumpang yang selamat pun kemudian membongkar barang-barang yang ada di dalam pesawat dan berharap menemukan sesuatu yang dapat mereka makan. Akhirnya mereka pun menemukan sebungkus biskuit, beberapa batang coklat, dan 2 botol anggur. Di sini Fernando bertindak sebagai pemimpin dan mereka semua ini memutuskan kalau mereka akan menghemat makanan yang ada itu. Tentunya sampai datang bantuan menyelamatkan mereka. Sehingga mereka ini hanya memakan sepotong kecil coklat, setengah botol anggur dan bertahan hidup. Nah, pada malam hari mereka tidur di dalam badan pesawat yang sudah hancur. Supaya angin tak dapat masuk, mereka pun menutupi jendela yang terbuka dengan kain-kain dan tumpukan tas. Mereka selalu berharap nih adanya bala bantuan, setidaknya ada pesawat yang melintas daerah situ. Keesokan harinya mereka melihat pesawat kecil terbang melintasi tempat itu. Kemudian mereka pun semuanya berkerumun keluar dan melambaikan tangan, berharap pesawat itu melihat. Nah, pesawat itu pun terlihat berputar-putar beberapa kali nih. Fernando pun merasa yakin kalau pesawat tersebut melihat mereka dan besok akan datang membawa bala bantuan untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka pun bergembira karena yakin esok akan datang bantuan dan mereka semua akan selamat. Kemudian mereka semua ini menghabiskan jatah makanan yang tersisa, dikarenakan selama ini mereka kelaparan karena hanya makan sepotong coklat dan setengah tutup botol anggur. Nah, setelah makanan itu habis, mereka pun kemudian tidur dengan harapan esok pagi akan datang bala bantuan menyelamatkan mereka semua. Keesokan harinya pun ternyata pesawat itu nggak ngelihat mereka, guys. Dikarenakan pesawat kecil itu tak pernah kembali membawa bala bantuan untuk mereka. Dan dari sinilah penderitaan mereka semakin bertambah. Mereka sudah tak lagi memiliki stok makanan dan nyatanya bantuan pun tak kunjung datang. Beberapa orang kemudian memutuskan untuk mencari ekor pesawat, yang mana di sana terdapat aki yang dapat mereka gunakan untuk menghidupkan kembali radio pesawat dan memanggil bantuan. Namun masalahnya mereka semua tak yakin nih di mana letak pasti dari bagian ekor pesawat yang patah itu. Akhirnya diputuskanlah 3 orang yang akan berangkat untuk mencari lokasi ekor pesawat itu. Namun ternyata perjalanan itu cukup jauh dan sangat berbahaya. Pada siang hari, pegunungan Andes memanglah mendapat sinar matahari sehingga mereka tidak terlalu merasa kedinginan. Tapi masalahnya ketika malam hari, karena tanpa pelindungan yang memadai, manusia akan tewas karena membeku. Dan tim yang berangkat tadi tidak membawa perlengkapan apapun. Mereka hanya berbekal sweater tipis, sepatu sneaker, ditambah lagi perut mereka yang kelaparan dikarenakan sudah 2 hari mereka tidak makan. Mereka pun terduduk membeku kedinginan ketika malam tiba. Untungnya mereka ini berhasil selamat hingga muncul matahari pagi. Mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali saja meskipun tanpa hasil. Kegagalan tim pertama pun kemudian berusaha diperbaiki kembali. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga cuaca benar-benar bersahabat dan tak ada lagi badai salju.
Mereka juga akan menambah jumlah pakaian mereka agar tetap hangat. Nah, namun masalahnya mereka ini masih bingung bagaimana caranya menangani rasa lapar. Karena jika tanpa makanan, manusia akan lemah dan tewas karena kedinginan. Akhirnya seseorang di antara mereka memberikan usul bahwa kita harus makan. Karena di cuaca dingin seperti ini, kita harus banyak makan daging. Karena daging adalah sumber kalori. Namun yang lain ini masih bingung nih apa yang bisa kita makan. Sedangkan stok makanan udah habis. Di sana juga nggak ada binatang yang bisa diburu. Kemudian ada yang memberi usul lagi bahwa bagaimana jika mereka makan mayat korban-korban kecelakaan. Nah, pada awalnya semua orang yang ada di situ pun menolak nih dengan mengatakan bahwa ini nggak bisa cuy, ini kanibal. Dan tindakan ini dibenci sama Tuhan. Namun perlahan-lahan mereka pun mulai menyadari situasi nih dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan daging dari mayat-mayat korban yang terbaring di luar. Dan yang pertama kali mengiris daging dari mayat-mayat itu adalah Fernando dengan menggunakan pecahan kaca dari jendela pesawat. Adegan itu menunjukkan bagaimana ia memasukkan daging yang ia cungkil dari bagian pinggang salah satu mayat ke dalam mulutnya. Berusaha mati-matian melawan rasa ingin muntah, ia pun menelan daging itu dengan bantuan segenggam salju yang ia masukkan terburu-buru ke dalam mulutnya. Setelah itu barulah kawan-kawan yang lain menirunya. Suhu yang membeku telah berfungsi sebagai lemari es raksasa sehingga mayat-mayat itu tidak membusuk tapi membeku seperti disimpan dalam freezer. Mereka pun berhasil bertahan hidup selama 70 hari di pegunungan es itu karena tetap memiliki tenaga dari memakan daging mayat-mayat itu. Setelah masalah perut teratasi, kemudian mereka pun kembali membentuk regu untuk mencari bagian ekor pesawat. Mereka pun melengkapi tim yang baru ini dengan pakaian tebal, sepatu boot, dan tentunya sekantung daging manusia untuk penambah tenaga di perjalanan. Akhirnya tim yang kedua ini berhasil menemukan letak bagian ekor pesawat, sekaligus menemukan aki yang mereka cari-cari selama ini. Tapi masalahnya aki itu sangatlah berat sehingga mereka tidak mungkin membawanya turun kembali. Nah, akhirnya mereka mempunyai ide nih bahwa mereka akan kembali membawa orang yang mengetahui cara memperbaiki radio ke tempat aki itu berada. Nah, namun malangnya ternyata mereka ini tidak berhasil memperbaiki radio tersebut. Nah, namun di sini mereka menemukan kain berlapis penahan panas yang bisa digunakan sebagai kantung tidur. Mereka pun kemudian membawa kembali barang-barang yang bisa mereka gunakan ke tempat mereka. Sementara itu jumlah mereka semakin berkurang karena setiap hari ada aja nih orang yang tewas karena tak dapat menahan suhu yang sangat ekstrim di tempat itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari sendiri bala bantuan. Karena jika mereka tetap bertahan di sana, maka mereka juga pasti akan tewas. Nah, tim ketiga pun akhirnya berangkat lagi untuk mendaki. Namun kali ini tujuan mereka ini berbeda, yaitu mencari pemukiman penduduk sejauh mereka bisa berjalan kaki. Di sana mereka akan mencari bala bantuan untuk menjemput kawan-kawan mereka yang tersisa. Mereka pun kemudian melengkapi perjalanan mereka dengan jatah daging, kantung tidur yang dapat menahan panas, dan sepatu yang lebih kuat karena diikat dengan tali. Dari awal memang sudah bisa dipastikan kalau perjalanan ini tidak akan mudah. Sedangkan mereka ini hanya bermodal keyakinan kalau Chile itu berada di arah barat, namun mereka tidak tahu akan sejauh apa perjalanannya. Bahkan di tengah perjalanan mereka ini hampir tergelincir ke jurang. Namun mereka ini tetap tidak putus asa dan tetap melanjutkan perjalanan tersebut dengan harapan mereka akan menemukan bantuan. Di sini ditunjukkan kalau cukup banyaknya hari yang telah terlewati ketika mereka menemukan sebuah lembah. Terlihat di sini mereka pun semakin bersemangat dan yakin bahwa sebentar lagi mereka akan bisa menemukan bantuan. Singkat cerita, puncak pegunungan es itu pun akhirnya terlalui dan mereka kembali dengan membawa bantuan helikopter untuk menjemput teman-temannya yang masih menunggu di pegunungan. Semua orang pun bergembira ketika melihat temannya melambaikan tangan dari jendela helikopter. Film ini didedikasikan untuk mengenang ke-29 penumpang lainnya yang telah tewas di pegunungan Andes itu.